warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai standar costing. Sebelumnya, anggota kelompok kami yang pertama Cynthia Kurnia Putri, saya sendiri Fiona Olivia Asril, dan Syahdini Anjali Yusal. Pertama, pengertian standar costing. Standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka, yaitu merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Seperti di bawah ini seperti kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya yang ditentukan di muka merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Apabila terjadi penyimpangan, maka yang dianggap benar adalah biaya standar sepanjang asumsi yang mendasari penentuan tidak berubah. Penentuan biaya standar harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan rancangan produk menggunakan bahan dan proses produksi yang paling efisien. Selanjutnya, kegunaan standar costing. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya, sehingga bermanfaat untuk satu, merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, memberikan pedoman bagi manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Selanjutnya, hubungan standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya bertujuan sama dengan suatu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing. Yang pertama, tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan atau expect, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksanaan. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan kepentingan biaya yang harus bisa ditekan agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang kelima, selisih biaya yang timbul dari biaya standar dan diinvestigasi penyebab dengan teliti, sedangkan anggaran tidak didasarkan biaya standar, hanya menekankan hemat biaya dibandingkan anggaran. Selisih umum yang tidak diperiksa lebih lanjut. Baiklah, saya Cynthia Kurnia Putri, BP 190107-2011. Saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai jenis-jenis standar costing. Jenis-jenis standar costing ini terdiri dari 4. Yang pertama, standar kapasitas teoritis atau theoretical capacity standard. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa henti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Yang kedua, standar kapasitas praktis atau practical capacity standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkat produksi teoritis dikurang dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga, standar kapasitas normal atau normal capacity standard. Juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang, di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan internal dan eksternal. Yang keempat, standar kapasitas yang diharapkan atau expected capacity standard, yaitu menggunakan pendekatan jangka pendek. Biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep target costing.
Proses costing tidak hanya sekedar menentukan target biaya, tetapi termasuk cara mencapai biaya dan mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Proses target costing juga merupakan proses manajemen bisnis multifungsi yang dapat diterapkan melalui siklus hidup produk. Penerapan target costing juga memerlukan pemahaman dan implementasi praktik-praktik terbaik dalam proses tersebut yang dapat diperoleh dengan cara benchmarking. Dalam proses tersebut juga diperlukan adanya pengembangan kerjasama yang baik dari berbagai divisi, perencanaan, dan koordinasi yang baik dalam internal perusahaan. 4 kunci sukses yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen yang akan menggunakan target costing. Yang pertama yaitu internal examination. Sebagai langkah awal, perusahaan akan memahami aktivitas-aktivitasnya, baik sedang berjalan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, external analysis atau analisis ini yang membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan konsumen, keterbatasan pasar, produk pesaing, dan lain-lain. Yang ketiga, the process design. Tahap ini meliputi value engineering, continuous improvement, dan kolaborasi supplier. Dan yang keempat, performance evaluation. Sebagai tahap akhir, evaluasi kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, merupakan faktor penting dalam manajemen target costing. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghindarkan faktor-faktor tradisional yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Baiklah, saya Syadini Angeliusal, BP 190107-2027, absen 22. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya yaitu konsep Kaizen costing. Kaizen adalah konsep penyempurnaan yang berkesinambungan pada tahap produksi yang berusaha mengurangi biaya standar saat ini. Kaizen costing ini adalah sistem yang mendukung proses penyempurnaan biaya secara berkesinambungan pada tahap produksi yang berusaha mengurangi biaya standar pada saat ini. Kaizen bertujuan untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak efisien yang terjadi dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu perbedaan target costing, standar costing, dan Kaizen costing. Yang pertama, target costing. Yang pertama, biaya target menunjukkan standar pergerakan pasar. Yang kedua, biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan standar costing, standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahun. Yang kedua, menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan Kaizen costing, asumsi perbaikan produksi yang berkesinambungan. Yang kedua, analisis varian biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual.